Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Irfani Setiasiwi akan menyampaikan modul ajar fluida statis yang telah saya susun untuk memenuhi proyek akhir dari perkuliahan kurikulum pembelajaran fisika. Nah, yang pertama ini ada KD-nya. Yang pertama yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang 3.4 yaitu merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Nah, di sini ada beberapa poinnya atau indikatornya, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian fluida, yang kedua menerapkan konsep tekanan hidrostatis, kemudian menerapkan hukum Pascal, menerapkan hukum Archimedes, kemudian mengaplikasikan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis melalui sebuah proyek, kemudian menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Yang terakhir yaitu menyusun dan mempresentasikan laporan proyek. Baik, yang pertama yaitu, nah di sini sebelumnya saya sampaikan ada 3 tema di dalam satu bab ini, 3 tema proyek yang bisa dipilih oleh siswa. Nah, yang pertama itu mengenai konsep tekanan hidrostatis. Nah, di sini siswa itu diberikan sebuah permasalahan, dia diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan melakukan sebuah proyek. Nah, di sini diberikan suatu permasalahan di mana dia harus menentukan bagaimana supaya ini air yang keluar dari lubang ini bisa sampai ke tanaman. Nah, di sini dia akan bisa menjawab permasalahan ini dengan melakukan sebuah proyek. Nah, di sini untuk alat dan bahannya, yang pertama itu pipa paralon bening yang berukuran panjang 50 meter dengan diameter 15 cm, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada papan triplek atau bisa diganti dengan penutup kaleng untuk alas. Kemudian ada bor atau alat untuk membuat lubang kecil di pipa. Kemudian ada mistar, ada lem perekat, dan ada air. Nah, di sini nanti pada prinsipnya siswa diminta untuk melakukan sebuah proyek dengan mengamati membuat sebuah seperti tabung yang nanti akan diisi air, kemudian akan diberi 3 lubang. Nah, di sini siswa diminta untuk mengamati bagaimana tekanan yang muncul dari lubang ini, air yang keluar dari lubang ini tuh bagaimana untuk jaraknya, seperti itu. Nah, melalui ini nanti siswa diharapkan bisa menjawab dari permasalahan yang ada, memecahkan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian di sini ada nanti diberikan sebuah lembar kerja. Nah, di sini ada data pengamatan dan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa melalui proyek itu. Nah, tadi untuk tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua yaitu hukum Pascal. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini siswa diberikan juga sebuah permasalahan di mana nantinya bisa dijawab melalui sebuah proyek. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama suntikan 2 buah yang memiliki diameter yang berbeda. Nah, kemudian ada beban 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Kemudian yang ketiga ada selang kecil. Nah, di sini ada data pengamatan yang harus diisi oleh siswa. Nah, kemudian yang pertanyaannya ini juga yang harus dijawab oleh siswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hukum Archimedes. Nah, ini untuk hukum Pascalnya, data pengamatan dan pertanyaannya. Kemudian yang tema ketiga yaitu ada hukum Archimedes. Nah, di sini juga diberikan sebuah permasalahan. Siswa diminta untuk mencari sebuah solusinya melalui proyek.
Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada 3 benda padat dengan berat berbeda, kemudian ada neraca, kemudian yang ketiga ada gelas berpancuran dengan yang dilengkapi oleh gelas ukur, yang keempat yaitu ada air. Nah, ini dari pengamatan yang harus diisi oleh siswa dari sebuah proyek atau pengamatan yang telah dilakukan. Nah, dan juga pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Misalnya yang pertama, bagaimana hubungan antara berat benda di udara, berat benda di dalam air, dan gaya angkat yang dihasilkan. Kemudian dari percobaan ini nanti siswa bisa menjawab pertanyaan ini, sehingga nanti diharapkan siswa dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan di awal yang telah disajikan tadi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri ini dibagi menjadi 3 pertemuan, di mana suatu pertemuan itu 2 kali 45 menit. Nah, ini untuk pertemuan yang pertama itu seperti biasa ada pendahuluan dan ada salam pembuka, kemudian ada pembacaan doa dan penjelasan singkat tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Nah, untuk kegiatan intinya ini kita masuk kepada kegiatan proyeknya. Yang langkah pertama yaitu start with essential question. Nah, di sini guru itu menayangkan video tentang fluida atau penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan esensial. Misalnya, bagaimana kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip kerja dari pompa hidrolik dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu design of plan for the project, yaitu merancang proyeknya. Nah, di sini guru itu memandu pembagian kelompok proyek. Nah, di sini dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, tadi kan ada 3 tema. Nah, jadi nanti ada 2 kelompok yang mendapatkan tema yang sama. Seperti itu. Guru menjelaskan tadi ya sistematika proyeknya bagaimana. Nah, di sini kemudian setelah membagi kelompok, guru meminta setiap siswa untuk mengumpulkan informasi terkait dengan konsep dan materi yang mendukung proyeknya tadi dari berbagai sumber dikumpulkan. Nah, setelah mengumpulkan materi, guru meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan informasi yang telah setiap kelompok itu peroleh. Nah, nanti guru bisa memberikan masukan atau tambahan. Nah, kemudian create a schedule. Nah, di sini siswa itu menyusun jadwal proyek yang harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu atau 3 pertemuan. Nah, di sini guru membantu siswa dalam menyusun sebuah jadwal proyeknya yang harus diselesaikan. Nah, kemudian ada monitor the students and the progress of the project. Nah, di sini guru memonitor atau memantau. Kegiatannya apa? Nah, di sini guru membagikan lembar kerja yang berisi tagihan proyek, misalnya pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, kemudian ada LKS-nya. Nah, kemudian karya apa yang harus dibuat oleh siswa, seperti itu. Nah, di sini guru memberikan penugasan tiap kelompok untuk menyusun rancangan proyek. Nah, kemudian ada melengkapi jadwal proyek dengan menyantumkan peran masing-masing anggota kelompok. Nah, di sini harus dikerjakan dalam ada bentuknya ya, dan yang nanti harus dikumpulkan dalam waktu 5 hari yang diunggah ke Google Classroom. Nah, jadi di sini harus jelas peran masing-masing anggota kelompok. Misalnya si A mencari materi tentang ini, si B itu nanti menyiapkan alat ini atau mencatat ini dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk penutupnya, untuk pertemuan pertama ya, guru mengingatkan kembali akan pertemuan selanjutnya, yaitu mempresentasikan rancangan proyek yang telah dikumpulkan tadi dan perkembangannya. Nah, kemudian ada doa dan salam. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini saya langsung ke intinya saja karena pendahuluan dan penutupnya itu
hampir sama ya. Nah di sini kemarin kan untuk yang presentasi itu pasti ada yang belum menyampaikan. Nah di sini dilanjutkan untuk presentasinya, kemudian di sini tetap ada monitor proyeknya, meminta setiap kelompok untuk menyampaikan hasil rancangan yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya yang sudah dikumpulkan. Kemudian di sini kan tadi masing-masing kelompok menyampaikan rancangannya ya. Nah meskipun nanti ada LKS-nya, tapi tiap kelompok itu harus menyusun langkah kerjanya sendiri, seperti itu. Nah nanti juga untuk misalnya bahannya itu mau divariasikan juga diperbolehkan. Nah jadi di sini ada presentasi ya untuk rancangan proyeknya, dan ada waktu untuk kelompok lain untuk menanggapi dan memberi masukan. Nah di sini guru juga akan memberi masukan apabila nanti yang dirancang itu kurang tepat atau terlalu rumit atau bahkan terlalu simpel, itu guru bisa memberikan masukan. Nah di sini kemudian guru memberikan penugasan untuk siswa untuk melanjutkan proyek sesuai dengan masukan. Nah diselesaikan dalam waktu seminggu. Kemudian ada membuat laporan proyek dalam bentuk PPT lalu dipresentasikan untuk minggu depan. Nah ini untuk pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir pada bab ini. Nah di sini ada langkah yang kelima dari PJBL, yaitu assess the outcome. Nah di sini setiap kelompok itu mempresentasikan hasil proyek dan menguji keberfungsian proyeknya. Nah di sini tadi kan ada 3 tema ya. Mungkin kalau waktunya kurang cukup, itu bisa diwakili oleh salah satu yang mendapatkan tema itu. Nah tapi semuanya tetap mengumpulkan untuk hasil akhirnya. Nah di sini memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi. Kemudian guru juga memberikan masukan atau tanggapan. Nah yang keenam itu mengevaluasi dari kegiatan proyek tadi, yaitu meminta masing-masing kelompok untuk melakukan refleksi dan menyampaikan kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya. Nah nanti guru akan menanyakan setiap kelompok kesulitan apa saja yang dialami selama melakukan proyek itu, dan nanti bisa diberi saran untuk seharusnya nanti bisa seperti ini untuk melengkapinya. Nah kemudian meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari melalui kegiatan proyek. Dan yang terakhir meminta siswa untuk mengumpulkan hasil proyek, yaitu berupa PPT dan produk yang telah dibuat. Nah itu nanti dikumpulkan untuk dinilai oleh guru. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada penilaian proses dan hasil belajar. Itu ada tes dan non-tes. Yang pertama itu tes itu berupa essay. Kemudian yang non-tes itu ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nah di sini ada penilaian proyek yang tadi telah dikerjakan. Nah ini untuk soal essay-nya ada kunci jawaban dan ada penskorannya juga. Kemudian di sini ada lembar observasi penilaian sikap. Nah di sini ada 3 aspek, yaitu rasa ingin tahu, ketekunan dan tanggung jawab, dan berkomunikasi. Nah di sini ada indikator dari masing-masing aspek. Nah nanti bisa diketahui nilainya, yaitu dengan ini totalnya skor maksimalnya 6, nanti bisa diperoleh nilainya. Nah kemudian ada penilaian proyek. Nah di sini ada beberapa yang dinilai, yaitu pada tahap persiapan dan ada indikatornya ini. Kemudian ada pada saat merancang desain proyek. Nah di sini apakah tadi kan ada tagihan yang harus dikumpulkan ya. Nah di sini nanti dicek apakah
sudah lengkap atau belum. Nah, di sini kalau sudah ada itu dicentang. Nah, kemudian yang ketika ada hasil proyek, ada produknya, itu apakah sesuai dengan konsep atau tidak, kemudian berfungsi sebagaimana mestinya atau enggak. Nah, di sini apakah tampilannya itu bagus gitu, apakah rapi, misalnya kok ini yang seharusnya dipotong tapi enggak dipotong misalnya, itu dinilai. Nah, di sini ada presentasi juga, bagaimana pemaparan itu tidak melebihi waktu yang diberikan, kemudian apakah konsep yang disampaikan benar, kemudian bahasanya juga baik, PPT-nya tidak banyak tulisan. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan proyeknya. Nah, di sini dicek lagi, yaitu apakah ada poin-poin ini lengkap atau tidak. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKS-nya. Yang tadi yang pertama untuk tema tekanan hidrostatis, kira-kira seperti ini untuk tampilan depannya. Nah, di sini ada tema yang kedua, itu tentang hukum Pascal. Ada indikatornya, itu menerapkan hukum Pascal, kemudian merancang hidrolik sederhana dan menyajikan hasil laporan proyek. Kemudian yang ketiga itu ada hukum Archimedes. Nah, di sini ada indikatornya, yaitu menerapkan hukum Archimedes, merancang percobaan sederhana, kemudian yang ketiga menyajikan hasil laporan proyek. Nah, di sini ada permasalahan ya, setiap proyek itu ada permasalahan yang harus dicari solusinya. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dari teman-teman atau viewers ada masukan dan saran, dipersilahkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.